Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, pada pagi hari ini bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tak lupa sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut cara dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada hari ini kita akan belajar tentang materi coding dan kecerdasan artifisial. Yang mana pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini ialah materi baru. Ya, materi pilihan untuk fase C kelas 5 dan kelas 6 nantinya yang akan dipelajari. Nah, apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Coding dan kecerdasan artifisial ialah materi tentang bagaimana kita mengetahui cara kerja suatu program. Pernah tahu komputer? Nah, pernah megang HP? Nah, pegang HP. Bagaimana HP itu bisa bekerja? Nah, itu menggunakan teknologi coding dan kecerdasan artifisial. Pernah dengar kecerdasan artifisial? AI pernah dengar? Nah, AI pernah kan? Nah, kita akan mempelajari seluk-beluk tentang AI. Nah, apa itu AI? AI itu dalam bahasa Inggris namanya Artificial Intelligence. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, itu artinya kecerdasan artifisial. Ya, ialah teknologi yang digunakan untuk memudahkan, ya kan, memudahkan manusia untuk mencari sesuatu di internet, ya kan. Contoh asisten Google, ya kan. Pernah tahu asisten Google? Halo Google, tolong carikan saya resep memasak opor. Nanti langsung dia kan menunjukkan. Nah, itu namanya kecerdasan artifisial. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang cara berpikir komputasional. Cara berpikir komputasional itu dasar ya, dasar untuk kita membangun sebuah program. Kalau nanti kalian melanjutkan di SMA, SMK tentang teknologi informasi, akan ketemu itu tentang coding. Nah, kita di sini pahami dulu apa itu berpikir komputasional, apa manfaatnya, dan apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya udah siap semua? Udah siap mengikuti pelajarannya? Ya, baik. Di sini Bapak jelaskan menggunakan slide presentasi. Oke ya, Bapak mohon minta tolong perhatikan dengan seksama dan baik agar nanti apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami ya. Baik, berpikir komputasional. Nah, Bapak ingin memberikan suatu awal pembelajaran. Tengok. Di sini ada suatu gambar, 3 gambar. Ya. Yang pertama menunjukkan apa ini? Gambar apa ini? Itu kira-kira gambar apa? Ya, seorang
inginnya pulpen. Berarti dia lupa membawa pulpen. Kemudian gambar kedua. Ya, yang kedua lupa bawa buku tugas. Kemudian yang ketiga. Nah, sekarang Bapak tanya. Pernah nggak kalian mengalami hal seperti ini? Kemudian kira-kira sekali atau beberapa kali lupanya? Beberapa kali, ya kan? Nah, kemudian dari gambar tersebut, coba menurut kalian kenapa ya hal seperti itu bisa terjadi? Kira-kira kenapa bisa terjadi? Lupa itu kenapa? Ada yang bisa jawab? Ayo, kenapa bisa lupa? Karena tidak dipersiapkan, ya kan? Iya enggak? Karena tidak dipersiapkan. Kemudian sebelum pergi pagi-pagi tidak diperiksa kembali, ya kan? Kemudian apa yang bisa dilakukan supaya kita nggak lupa lagi? Ya tadi yang Bapak bilang, diapain? Dipersiapkan, diingat-ingat kembali. Kalau kamu jadi komputer, bagaimana caramu menyelesaikan masalah seperti ini? Nah, anggap diri kita misalnya komputer. Kira-kira komputer bisa lupa nggak? Nggak. Kenapa nggak lupa? Karena diprogram supaya nggak lupa. Gitu. Ya, anggap komputer itu berpikirnya seperti kita manusia. Karena yang membuat komputer itu siapa? Manusia kan? Nah, berarti cara berpikir komputer itu pun sama seperti cara berpikir manusia. Oke, lanjut. Kemudian, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah. Digunakan dalam teknologi, tetapi bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Itu dia berpikir komputasional. Cara berpikir sistematis itu maksudnya gimana, Pak? Sistematis itu langkah-langkahnya urut. Langkah-langkahnya urut dan tidak saling tidak saling mengerjakan satu sama lain. Dia harus mengikuti langkah-langkah yang sudah ada. Itu namanya sistematis. Nah, kemudian digunakan dalam teknologi. Apa contohnya? Komputer, handphone, terus apa lagi? Dan lain sebagainya. Kemudian bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Bermanfaat nggak? Bermanfaat nggak? Ya bermanfaat, ya kan? Kemudian ada 4 langkah utama, melibatkan 4 langkah utama dalam berpikir komputasional. Yaitu yang pertama dekomposisi, kemudian abstraksi, pertama dekomposisi, yang kedua pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Nah, apa yang keempat itu? Mari kita pelajari sama-sama. Nah, kemudian prinsip yang pertama dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Contoh, menyusun bekal. Menyusun bekal ini masalah besar. Contoh, kalau kita pecah menjadi masalah kecil, yaitu pertama pilih makanan, ya kan? Kemudian siapkan wadah. Kemudian masukkan ke tas. Inilah masalah-masalah kecilnya. Masalah besarnya itu menyusun bekal, ya kan? Kita misalkan guru, anak-anak, besok kita semua membawa bekal ke sekolah. Nah, instruksinya seperti itu. Itu kan berarti suatu masalah, ya kan? Disuruh oleh guru. Kemudian kalau misalkan disuruh bawa bekal, berarti apa yang harus dikerjakan? Yang pertama tentu dulu, besok mau bawa bekal apa ya? Oh, ayam goreng lah. Ya kan? Oh, ayam bakar. Oh, telur dadar. Oh, nasi goreng. Nah, itu pilihan makanan kan? Nah, jadi kita tinggal pilih makanan. Kemudian siapkan wadah. Wadahnya kita mau pakai apa ya? Mau pakai Tupperware, mau bungkus daun pisang, mau bungkus nasi, atau apa? Ya kan? Kemudian setelah selesai,
Nah, minta tolong orang tua, masukkan ya kan? Minta tolong orang tua disediakan. Udah disediakan, baru kita masukkan ke dalam tas. Nah, itu tadi yang pertama. Prinsip yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecah menjadi bagian-bagian kecil. Oke, selanjutnya. Prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua yaitu pengenalan pola. Ya. Setelah tadi prinsip pertama dekomposisi yaitu memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil, sekarang prinsip yang kedua pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah mencari hal-hal yang sering berulang. Contoh, kamu sering lupa membawa botol minum setiap hari Rabu. Contohnya, contoh yang lain apa? Kamu sering lupa membawa dasi dan topi ketika hari Senin. Sering kan? Sering kan? Nah, itu polanya namanya berulang. Ya, pola berulang itu pola itu bukan berulang aja. Pola itu bisa pola kebiasaan, pola berulang, pola tidak sengaja, ya kan? Dan lain sebagainya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah fokus hanya pada hal yang penting. Contoh, yang kuat. Ini berarti apa? Contoh apa ini? Contoh apa ini? Kalau hanya membawa membawa hanya yang dibutuhkan itu. Berarti membawa apa ya? Ini apa yang kita bicarakan berarti? Sampai tahu penyintangan? Iya, buku itu apa? Dalam pembelajaran apa namanya? Jadwal. Atau roster pelajar. Nah, tepuk tangan untuk jasa. Tahu. Ya kan? Roster itu tepuk tangan lah ya, gua. Nah, perhatikan. Kita belajar kan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Masing-masing hari ada pelajarannya, ya kan? Apa iya setiap hari kita bawa semua buku pelajaran? Kan enggak kan? Tentu kita harus melihat roster. Roster itu kan udah dibagi, ya kan? Dari Senin sampai hari Sabtu. Maka kita tinggal melihat hari. Oh, ini hari Senin. Maka yang kita lihat roster hari Senin. Jangan kita lihat roster hari Rabu. Enggak nyambung, ya kan? Alhasil apa kalau misalkan hari Senin tapi yang kita bawa roster hari Rabu? Alhasil apa? Alhasil apa? Salah membawa pelajaran. Artinya apa yang nanti guru sampaikan sama buku catatannya enggak nyambung. Makanya menggunakan prinsip abstraksi, yaitu fokus hanya pada hal yang penting. Paham? Contoh misalkan gini. Anak-anak, hari Senin kita akan melaksanakan foto untuk ijazah. Misalnya, ya kan? Bapak guru menyampaikan Senin kita akan melaksanakan foto untuk ijazah. Bapak mau anak-anak semua pada hari Senin berpakaian rapi. Ya. Berpakaian rapi, penampilannya harus rapi. Rambut harus rapi. Baju harus bersih. Atribut harus lengkap. Sampai situ paham anak-anak? Contohnya gitu. Berarti apa yang harus kalian lakukan hari Senin? Hari Senin, kira-kira apa yang harus dilakukan sebelum berangkat sekolah itu apa kira-kira? Sir-siran, ya kan? Fokus pada hal penting. Potong buku. Baju jangan kotor, ya
Perlu bawa topeng nggak? Perlu bawa cangkul nggak? Enggak, artinya itu bukan hal yang penting. Yang penting apa? Menjaga badannya, menjaga dirimu agar rapi dan bersih. Itu yang penting kan? Nah, jadi hari Senin harus dijaga karena kamu akan mengadakan sesi foto ijazah, itu contohnya. Artinya fokus pada hal yang penting aja, jangan yang nggak penting dipikir. Nah, aduh, besok makan apa ya? Aduh, besok mau main apa ya? Itu nggak penting. Nah, fokuslah pada hal yang penting yang akan kamu kerjakan. Nah, itu prinsip ketiga. Kemudian prinsip keempat. Apa prinsip keempat? Algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah menyusun langkah-langkah solusi secara berurutan. Contoh. Kira-kira ini apa ini? Dari langkah ini langkah-langkah apa ini? 1, 2, 3, 4 itu. Langkah-langkah apa? Langkah-langkah berangkat ke sekolah. Oke, ya. Ya kan begitu kan, langkah-langkah berangkat ke sekolah kan. Ada yang berangkat ke sekolah langsung bangun tidur langsung pergi. Enggak kan? Tentu harus bangun tidur, mandi, cek tas, baru Pak, ada yang kurang lah Pak. Aku habis kalau mandi tuh gosok gigi dulu Pak. Ini kok nggak ada Pak? Iya, itu artinya boleh untuk langkah ini boleh ditambahin sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, tidak mesti harus 4 ini Pak. Kalau ditambahin boleh Pak. Bisa bangun tidur, habis bangun tidur rapikan dulu Pak tempat tidurku Pak. Nah, sesudah merapikan tempat tidur, baru aku pergi ke kamar mandi Pak. Di kamar mandi, cuci, sikat gigi, ya kan? Mandi pakai sabun sampai bersih, baru kemudian berpakaian Pak. Nah, berpakaian yang rapi, bedaan, pakai minyak rambut, ya kan? Baru habis itu apa? Cek roster pelajaran hari ini, udah dicek semua, baru habis itu Pak minta duit jajan Pak sama Mama. Minta duit jajan dulu Pak sebelum berangkat, baru berangkat ke sekolah. Boleh Pak? Boleh. Untuk langkah ini langkah-langkah solusi boleh berapapun banyaknya, artinya sesuai dengan hal yang harus dilakukan. Jangan sampai hal yang penting yang apa? Hal yang harus dilakukan nggak ada. Contoh misal mandinya nggak ada, salah dia jadinya, instruksinya salah ya kan? Contoh misalkan cuma bangun, habis bangun cek tas berangkat, berarti berangkat sekolah nggak mandi ya kan? Nah, dia langkah-langkahnya harus secara berurutan. Sampai sini Pak. Nah, sekarang Bapak review dulu Bapak Uang. Untuk materi berpikir komputasional kita tadi ada 4. Yang pertama, apa itu dekomposisi? Iya, benar. Yang kedua, pola. Apa itu pola? Apa itu pola? Pola itu suatu bentuk ya, atau suatu kebiasaan. Nah, itu pola. Kemudian apa yang ketiga? Abstraksi. Abstraksi itu apa? Masih ingat? Fokus pada hal yang penting. Baru yang gampang apa itu algoritma? Ya, menyusun langkah-langkah solusi secara berurutan. Nah, gini. Coba kita tes dulu ya. Misalkan gini, Bapak ada games. Bapak perlu 2 orang. 2 orang maju, namanya games mengarahkan robot. Games mengarahkan robot. Nanti satu berperan sebagai robot, satu berperan sebagai programmer.
Ya, satu sebagai robot, satu sebagai programmer. Yang mana programmer ini mengarahkan robot untuk bergerak. Bergeraknya itu ke 4 arah, maju, mundur, kiri dan kanan. Sesuai dengan intinya robot mengikuti instruksi dari programmer. Siapa mau 2 orang? Bapak mau Akif, coba Akif sama Gali. Nanti gini, untuk langkah-langkahnya jangan banyak-banyak ya. Misal maju 1 langkah, mundur 1 langkah, kiri 1 langkah, 2 langkah boleh lah, maksimal 2 langkah. Ya, siapa yang mau jadi robot, siapa yang mau jadi programmer? Programmer Gali. Udah gantian, kalau Pak siapa dulu nih? Gali apa? Gali robot ya. Akif programmer. Nah, robot misalkan di sini. Oke, stop. Nah, Akif berperan sebagai programmer. Programmer itu dia memberi instruksi ya kepada robot untuk bergerak. Terserah mau bergerak kemana. Coba F1. Kasih instruksi. Ya dah. Robot maju, misalkan robot maju 1 langkah. Nah, gitu. Coba. Nah, terus. Nah, bergerak ke kanan, kasih tahu langkahnya ada berapa. Kalau kanan dia bergerak aja ke sana. Nah, lagi. Terus, satu kali lagi. Satu kali lagi. Udah sekali. Nabrak nanti. Gak usah banyak, 2 aja. 2 langkah. Oke, nah. Sekarang gantian coba. Bener ya? Berarti robotnya nurut ya? Sesuai dengan perintah. Gantian coba. Akif, robot, Gali sebagai ini. Anggap aja satu kotak keramik ini 1 langkahnya ya. Nah, jadi ngikutin pergerakannya, ngikutin keramik ini. Nah, silakan. Programmernya memprogram robot. Oke. Nah, paham ya? Ini merupakan salah satu bentuk ini juga berpikir komputasional juga, yang mana dia menginstruksikan atau mengarahkan sesuatu. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, silakan kembali. Makasih ya Pak. Nah, atau seperti ini, Bapak ada games juga. Misalkan apa ya? Nggak ada yang bisa di ini. Contohnya, udah nanti sekali lagi kalau misalnya apa kita kasih itu contoh simpelnya itu aja. Jadi untuk contoh berikutnya lain kali Bapak kasih ya. Nah, dari 4 ini ada yang mau ditanyakan dulu nak? Sebelum Bapak kasih tugas per kelompok, paham? Nah, untuk berpikir komputasional harus mengikuti prinsip yang 4 ini. Apa aja tadi? Dekomposisi, pola, abstraksi, baru algoritma. Nah, ini contoh masalah 1. Ya, Bapak kasih contoh masalah yang harus diselesaikan dengan berpikir komputasional. Contoh ya, contohnya itu ini, mencari barang hilang. Nah, dia harus menggunakan 4 prinsip itu: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kita tengok dekomposisinya. Kalau mencari barang hilang, dekomposisinya bagaimana? Ya kan? Kalau misalkan kita ini di rumah misalkan, di rumah pada hari Minggu misalkan, HP-nya hilang. Aduh, HP ku hilang. Nah, untuk mencarinya langkah pertama kan kita harus itu dulu kan. Oh, kira-kira di mana ya aku tadi menaruh HP-nya ya? Tentu kan kita ini dulu kan. Kita petakan dulu kan. Gak mungkin kita cari ke rumah orang kan, gak mungkin kan. Nah, artinya kita petakan dulu, oh kira-kira
ya kan? Oh, ke ruang tamu. Nah, terus apa lagi? Oh, ke dapur misal. Itu namanya dekomposisi. Memecah masalah menjadi hal-hal kecil. Kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola. Pengenalan pola di sini mengingat-ingat kebiasaan yang biasa dilakukan untuk memprediksi di mana barang itu mungkin berada. Kira-kira kebiasaannya apa? Kalau misalkan tadi HP hilang. Oh, misalkan aku biasa main HP itu sambil tiduran di kamar. Ya kan? Sambil tiduran di kamar. Oh, biasa ini di kursi ruang tamu main game misalkan kebiasaannya gitu kan. Jangan mungkin kebiasaannya main HP di atas loteng, ya kan? Nggak mungkin kan? Kebiasaannya itu biasanya sering kita lakukan apa yang tadi yang bapak bilang tadi, iya nggak? Iya nggak? Ya, sah. Nah, itu tadi namanya pengenalan pola, artinya mengingat-ingat kebiasaan yang biasa dilakukan. Polanya pola kebiasaan. Kemudian abstraksi. Abstraksi yaitu fokus kepada hal-hal yang penting. Kalau tadi sesuai dengan pengertiannya ya. Tapi kalau dalam contoh masalah ini abstraksinya ialah fokus ke tempat yang mungkin barang tersebut ditemu. Ya kan? Kita fokus saja ke tempat yang mungkin ada barang itu. Contoh tadi kalau misalkan barang hilang, handphonenya hilang, berarti kita fokusnya yang pertama kemana? Iya, handphone yang mau kita cari. Maksudnya fokusnya kita kemana? Ke tempat yang hilangnya itu kemana? Contohnya kemana? Ruang tamu. Ya udah, kita fokus nyarinya di ruang tamu. Apa misalkan di ruang tamu itu? Di bawah meja, terus di kursi, terus di lemari, terus sofa, di dekat TV, ya kan? Fokusnya ke situ. Jangan nanti baru nyari di sofa, pindah ke dapur. Nanti udah nyari bentar ke dapur, pindah lagi ke kamar mandi. Itu namanya tidak fokus. Fokus dulu kemana kita yang mau kita selesaikan pertama. Kalau misalnya ke kamar tidur, ya udah kita fokusnya ke kamar tidur. Cari pertama di mana? Tempat, di bawah bantal, terus di mana? Di lantai, bawah kolong, ya kan? Itu namanya fokus ke hal-hal yang penting. Kemudian setelah abstraksi, algoritma. Nah, algoritmanya berarti mencari barang di satu persatu area yang sudah ditentukan. Nah, pertama kita buat list dulu. Di mana kita mau cari dulu HP itu misalkan? Ruang tamu, checklist. Berarti ruang tamu dulu kita cari. Setelah ruang tamu apa? Kamar. Biasa kalau rasa bapak pertama itu nggak ruang tamu, pasti pertama kamar biasanya. Ya kan? Kita buat ganti yang pertama itu kamar tidur. Ya kan? Udah selesai kita cari kamar tidur nggak ada. Berarti kita buat langkah kedua, list kedua apa? Ruang tamu. Nah, kita cari ruang tamu nggak ada juga. Baru habis itu apa? Ke dapur. Nah, setelah dapur nggak ada, habis itu kemana? Nah, rupanya ini udah dicari nggak dapet dicari. Rupanya di mana HP-nya rupanya? Rupanya HP dikantongi. Ya kan? Oh, capek-capek dari sana kemari rupanya dikantongi. Alhasil apa? Jadinya capek sendiri. Maka itu penting untuk berpikir komputasional itu tadi. Enggak, ini bercanda ya. Artinya berpikir komputasional adalah suatu langkah untuk menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan masalah secara sistematis. Oke, nah ini contoh satu. Kemudian ada contoh satu lagi. Contoh masalah 2. Tugas piket kebersihan kelas. Nah, misalkan Bapak suruh, ayo yang piket kelas dilaksanakan tugasnya. Berarti dekomposisinya memecah masalah menjadi bagian kecil apa? Berarti fokusnya masalahnya berarti apa kalau piket itu? Sampah di lantai, ya kan? Kedua, papan tulis kotor. Kemudian buku berserak. Nah, kemudian pengenalan polanya. Pengenalan polanya apa?
setiap pulang sekolah itu pasti selalu ada itu sampah kertas kecil-kecil. Selalu itu. Ya kan? Itu makanya menjadi suatu pola. Atau Pak, debu kan bisa juga Pak. Iya, tambahin boleh di sini. Pengenalan pola. Sampah debu misalkan. Ya kan? Sampah debu, sampah kertas, papan tulis kotor serta buku yang berserakan. Nah, kemudian abstraksi. Abstraksi tadi apa? Fokus pada hal penting. Hal penting apa abstraksinya? Berarti fokus pada hal penting seperti alat yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Sapu, pengaku, sama tambah. Area yang perlu dibersihkan. Nah, area yang perlu dibersihkan juga penting kan? Contoh misalkan di bawah meja, sudut. Nah, itu juga penting kan? Itu tadi area yang harus dibersihkan. Nah, kemudian algoritma. Algoritma, langkah-langkah solusi. Yang pertama, ya, agar semua area terlihat agar semua area itu tercover dia, bersih. Dan kemudian dua, ya, kalau udah disapu, kalau nggak dibuang sampahnya sama aja, kotor juga ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, ya, setelah lantainya bersih, papan tulis dibersihkan dan meja di lemari, buku di lemari dibersih. Nah, kemudian keempat, ya, sepatunya jangan lupa dimasukkan. Kemudian kipas angin jangan lupa dimatikan. Nah, kemudian yang kelima, ya, tutup pintu lalu inilah dia langkahnya. Kira-kira dengan langkah ini selesai nggak masalah tiket kelas tadi? Selesai nggak? Ayo Bapak tanya, dengan algoritma ini bersih nggak ruangan kelasnya? Berarti bisa ya? Langkah-langkah ini berarti bisa kita terapkan untuk menyelesaikan tugas tiket kebersihan. Oke, sekarang lanjut sedikit lagi. Nah, aktivitas kelompok, detektif masalah. Diskusikan masalah sehari-hari bersama kelompokmu. Gunakan tempat pilah untuk menganalisis dan menyusun solusi. Nah, Bapak ada permasalahan, Bapak bagi setiap kelompok satu permasalahan. Gunakan prinsip-prinsip berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah yang Bapak berikan ini. Oke, nah ini kelompok satu, kelompok dua ini baris ini, kelompok tiga baris ini, dan ini 3 orang. Nah ini selesaikan. Terus nih gabung kemana ini Bapak? Coba ada. Ya ini cara kongsi. Apa yang ada ini? Itu kasih satu kasih kongsi lagi. Dan Audi ini kongsi. Dah, kita ke mana? Ayo ikutin prinsip-prinsip berpikir komputasional. Perlu contoh tadi diingatkan? Perlu. Ya, contohnya ya. Oke. Atau yang ini. Contohnya mana yang mau ditampilkan? Yang satu. Ya. Apa di sana masalahnya? Apa itu masalahnya? Apa di situ yang kelompok satu? Apa itu masalahnya? Apa di situ? Nah, memasak nasi. Coba kira-kira apa ininya? Ini apa? Mengepel lantai. Sana? Mencuci sepatu. Ini? Mencuci piring. Ini? Oke. Intinya pekerjaan ya. Pekerjaan rumah ada juga. Pekerjaan apa tadi? Rata-rata pekerjaan rumah ya. Nah, oke, Bapak bantu
kebersihan. Ini kan sama-sama pekerjaan kan? Itu pekerjaan juga kan? Nah, coba ikuti. Kalau bikin kebersihan kelas, di komposisinya sampah di lantai, papan tulis kotor, buku berserakan. Kalau dalam masalah itu apa? Coba tulis. Masa nggak tahu sih? Bisa kan? Tinggal, nah coba dari masalah itu kira-kira di komposisinya apa? Boleh. Ingat dekomposisi dulu nak. Apa tadi dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Udah langsung aja tulis di situnya. Tulis di sininya langsung. Nah, udah selesai dekomposisinya. Itu udah. Tulis. Yo berarti di sini coba. Satu sini. Jadi itu kan ini. Atau lagi. Sini. Nah, itu sini. Nah, udah. Nah. Oh, ini udah ada ya? Udah serah lagi dibagi dua lah. Ini yang pokoknya dibagi dua kelompok ini. Nah. Udah, komposisinya udah. Ini bisa. Apa masalahnya? Ibu memasak nasi. Berarti apa? Bagian-bagian kecilnya apa? Bagian-bagian kecil yang bisa ditulis apa? Beras. Beras. Magicom, rice cooker, udah nggak usah banyak. Ya, berarti udah semua ya, di komposisinya udah semua. Udah. Ya kemari aja, tulis sini langsung. Itu apa? Hampir sama kayak itu kan? Berarti apa? Rumah macam kapal pecah, misalnya. Nah, ya kan? Atau mainan berserakan. Mainan berserakan. Contohnya. Udah, lanjut pengenalan pola. Polanya kalau di contoh 2 ini, dia sampah kertas, buku tidak disusun, selesai belajar. Nah, kalau apa kira-kira polanya ada nggak? Kalau nggak ada, kosongkan aja. Pak, ini nggak ada polanya Pak, udah kosongkan. Berarti lanjut ke prinsip ketiga. Masa nggak ada polanya? Ini kan hampir sama kayak ini masalahnya. Polanya ini apa? Mencuci piring. Polanya apa? Setelah makan. Apa ya? Ini apa masalahnya? Ibu berlantai. Apa? Biasa polanya itu apa? Lantainya apa misalkan? Lantainya bau misalkan, ya kan? Lantainya kurang kinclong misalkan, ya kan? Ya bisa aja. Udah tulis, kenapa masalah ininya? Polanya kira-kira ada nggak? Udah. Ada polanya nggak apa-apa, kosongkan. Karena kan biasa makan duduknya saya sekali misalkan, ya kan? Udah, selesai polanya. Sekarang abstraksi.
Fokus pada hal penting. Fokus pada hal penting. Ayo. Fokus pada hal penting. Jangan ditulis, langsung aja kira-kira hal pentingnya apa? Ibunya yuk perhatikan. Ya, perancang mainan disusun berdasarkan mainan. Misalkan mainan di lantai, mainan di bawah kolong, bisa. Apa? Ya, oke. Ya, Pak, udah. Ya, apa berarti? Pakai wangi. Nah, ember. Iya. Satu ember sih. Nah, sisanya. Mana bisa? Gak bisa. Konsentrasinya apa di sini? Fokus ke hal penting. Bukan. Takaran beras, takaran air, ya kan? Memasak nasi kan penting itu kan? Nah, ukuran, tinggal ukuran takaran apa? Takaran beras, takaran air. Kemudian apa? Listriknya hidup enggak? Ya kan? Kalau yang pakai rice cooker. Sudah? Sudah. Yo, kenapa? Kalau merapikan barang mainan yang berserakan itu ya mainannya berdasarkan jenis. Bola, main apa? Apa namanya? Patung. Udah, belakang udah. Taruh udah. Ini udah. Udah. Sekarang lanjut ke algoritma. Nah, algoritmanya buat langkah-langkah solusinya dari masalah itu. Ayo, kalau kira-kira kamu kelompok kalian memasak nasi, langkah-langkahnya itu apa aja? Pernah masak nasi nggak? Nggak pernah? Nggak pernah? Ya, anggap aja lah kira-kira apa langkah-langkahnya. Tulis. Dikomposisikan ya secara umum. Ini macam ini. Langkah 1 ngapain? Langkah 2 ngapain? Langkah 3 ngapain? Langkah 4 ngapain? Ya terserah, mau lebih boleh, kurang pun boleh, yang penting tujuannya tercapai. Jika enggak apa-apa. Bisa? Apa? Belakang udah? Belakangnya udah? Ini bisa?
Sudah? Dan nanti bapak perwakilan kelompok ke depan presentasi ya. Gak apa-apa, nanti bapak kasih. Udah, bisa? Udah, udah, belum. Udah siap? Nah, baik. Kalau sudah selesai, kita akan coba presentasi tentang bagaimana kelompok kalian menyelesaikan masalah yang diberikan. Coba, kelompok Pak Ari dulu, maju nak. Gak apa-apa, maju, perwakilannya 4 orang. Ini ke depan. Sini. Udah. Silakan, salam dulu. Waalaikumsalam. Kami akan hasil diskusi. Apa masalahnya, nak? Masalah dari kelompok kalian apa? Ibu menyuruh merapikan mainan yang berserakan. Oke. Sekarang dekomposisinya. Apa dekomposisinya? Mainan berserakan. Berserakannya di mana aja? Kira-kira mainan berserakan di mana? Di lantai. Terus tempat tidur dan lain sebagainya. Oke. Kemudian pengenalan pola. Nah, polanya berarti setiap selesai bermain tidak dirapikan. Kemudian yang ketiga apa itu prinsip ketiga? Abstraksi. Oke. Yang hal-hal pentingnya berarti alat membersihkan. Baru kemudian tempat mainannya, ya kan? Tempat mainnya disiapkan agar mainannya rapi. Dan kemudian algoritmanya. Pertama apa? Oke, yang pertama taruh mainan ke tempat mainannya. Kedua, sapu seluruh lantai. Ketiga, udah cuma 2 ya. Oke, sekarang bapak tanya ke peserta. Kira-kira dengan yang dijelaskan kelompok 1 selesai nggak masalah yang diberikan? Masalahnya mainan berserakan. Selesai nggak dengan cara-cara yang disampaikan tadi? Selesai ya? Selesai, artinya dekomposisinya ada, pengenalan polanya ada, abstraksinya ada, algoritmanya ada. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang coba kelompok Caca, kelompok 2. 1, 2, 3. Sila, 4. Nama Kiki. Ya, silakan dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, tentang Ibu menyuruh mencuci piring. Nah, masalah dari kelompok 2 ialah ibu menyuruh mencuci piring. Nah, sekarang apa dekomposisinya? Piring kotor, gelas kotor, sendok kotor. Ya, artinya ada benda-benda kotor di dapur ya. Nah, kemudian pengenalan polanya. Ya, setelah makan
Kemudian apa? Spon tadi. Area piring yang akan dibersihkan. Nah, itu observasinya. Kemudian algoritmanya, langkah-langkahnya. Oke, taruh sabun cuci piring di spon cuci piring. Kedua. Oke, pertama ambil piring. Pertama tadi ambil spon, tuang sabun cuci piring. Kedua, sapukan ya kan, sapukan ke piring yang kotor, ke permukaan yang kotor, baik piring, gelas maupun sendok. Yang ketiga, ya bilas piring, gelas maupun sendok dengan air bersih. Kemudian tiriskan setelah dicuci, dibilas dengan air, tiriskan agar airnya tuntas. Baru nah, sudah kering ya kan? Sudah airnya sudah tiris, baru letakkan kerak piring. Oke, selesai masalahnya ya. Ada yang terlibat nggak kira-kira? Nggak, langkah-langkahnya pas ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ada kelompok 3. Ya nggak apa-apa. Perwakilan. Ya sini 3 orang. Udah gabung sini aja nggak apa-apa. Kaila kan udah belum? Udah salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa masalahnya? Kelompok 3. Ibu menyuruh mencuci sepatu. Nah, apa komposisinya? Hah? Udah. Sepatunya berlumpur ya kan, kotor berlumpur. Nah, kemudian pengenalan polanya. Ya, ada debu, ada lumpur tidak dibersihkan dengan selesai. Lalu kemudian ya, fokus pada bagian sepatu yang kotor. Kemudian ya, siapkan bahan-bahan untuk mencuci sepatu, sikat, sabun, air, ember ya kan. Nah, baru ya, baru algoritmanya. Algoritmanya Bang. Abstraksi dulu. Ya, abstraksi udah kan? Udah algoritmanya. Oke, siapkan alat-alat untuk mencuci sepatu, sikat, sabun, air, ember. Kedua, apa? Sikat sepatu di bagian yang paling kotor terlebih dahulu. Ketiga, kemudian bilas sepatu sampai bersih, lalu dijemur. Udah selesai. Udah diangkat kalau udah kering. Nah, tambahin tuh kalau sudah kering lalu diangkat. Nah, oke ya. Udah selesai ya masalahnya ya. Hanya kekurangan satu gak apa-apa. Dah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kelompok terakhir. Maju. Dah, silakan. Salam. Dah. Salam, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu menyuruh memasak nasi. Dah, dekomposisinya. Dekomposisi lo nanti itu algoritma. Dekomposisi yang pertama lagi apa? Berarti dekomposisinya beras, air, rice cooker ya. Dah. Dah, kemudian pengenalan pola. Gak ada, polanya nggak ada. Biasa karena memasak nasi itu sekali-sekali ya. Jadi gak ada polanya. Oke, 3. Takaran beras dan takaran air ya. Penting ya, kalau nggak terukur nanti nggak matang nasinya kan. Nah, kemudian algoritmanya. Pertama, mencuci beras dengan air bersih sebanyak 3 kali. Yang kedua, menggunakan listrik. letakkan beras yang sudah dicuci tadi kan, sudah cuci bersih, letakkan ke tempat rice cooker ya kan. Baru setelah itu hidupkan rice cooker. Dah, habis itu tunggu sampai matang. Oke, dah. Dengan algoritma itu kira-kira selesai nggak masalahnya? Matang nggak? Matang ya, kurang lebih matang. Oke. Ya kan dia kalau rice cooker kan otomatis, ya kan? Tinggal, tapi jangan lupa cetekkan, dicolok baru dicetekkan ya, bahasanya apa namanya? Dihidupkan ya saklarnya ya. Nah, udah. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, silakan duduk. Oke, anak-anak Bapak, sudah kita jabarkan, masing-masing kelompok menjabarkan solusi dari masalah yang diberikan. Sekarang kita masuk ke bagian refleksi. Coba, Bapak tanya, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang dipelajari? Ya, dekomposisi pola abstraksi itu apa? Termasuk dalam berpikir. Iya, berpikir komputasional. Ada 4 prinsip ya kan, 4 pilar. Dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Kemudian bagaimana kamu menyusun solusi dari masalah tersebut? Harus sistematis. Kemudian apakah kamu bisa menggunakan cara ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, oke. Berarti untuk pelajaran hari ini tujuannya tercapai ya, mengetahui cara berpikir komputasional, kemudian menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Oke. Ya, kesimpulannya perhatikan. Berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematis tadi apa? Secara berurut. Nah, kemudian kita belajar